kalau di psikologi itu kan apa sih yang sebenarnya yang bisa menentukan nilainya itu? Di psikologi itu tidak ada kata gugur atau tidak lulus di dalam kamus militer. Kita tuh nggak bilang oh kamu gagal karena psikologi, tidak. Tapi yang benar adalah pada saat dilaksanakan tes psikologi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit angkatan laut. Karena yang paling tinggi adalah kepatuhan kepada perintah, ketaatan kepada perintah dan ketaatan kepada aturan. Mungkin ada pesan nih yang ingin disampaikan Bapak Kadis bagi para generasi muda nih, apa nih pesannya? Masa depan kita itu yang menentukan ada di diri kita sendiri, dan kita harus disiapkan. Masa depan tidak instan, dan salah satu masa depan yang baik untuk negeri ini, untuk negara kepulauan terbesar di planet bumi adalah menjadi prajurit Jalasena Angkatan Laut. Karena kedisiplinan itu adalah memang menjadi yang paling utama untuk menjadi prajurit Angkatan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Uli Lailia di podcast Naval Untold Story. Go! Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tahapan yang paling menentukan dalam proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Laut. Tes apakah itu? Tes psikologi. Banyak dari calon prajurit yang gagal bukan karena fisik, melainkan karena psikologi. Kenapa psikologi itu sangat penting? Mari kita tanyakan langsung kepada ahlinya, datang jauh-jauh dari Surabaya. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Uli. Gimana kabarnya Mbak Jin? Alhamdulillah baik. Baik, datang jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Juga. Oh nggak jauh ya? Jauh juga kok. Oh ya, cuma 1 jam. Oh cuma 1 jam. Kalau naik pesawat. Iya. Tapi ini kita sebelum berbicara lebih jauh ini Bapak Kadis, boleh nggak sih dijelaskan dulu mengenai Dispesial itu apa sih tugas dan fungsinya? Oke, yang pertama Dinas Psikologi Angkatan Laut itu bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan psikologi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi memang kenapa di psikologi ini menjadi krusial di Angkatan Laut? Kita bicara dari sejarah dulu ya Pak ya. Iya, baik. Sejarah dulu. Jadi gini, Angkatan Laut kebetulan punya pengalaman yang cukup kompleks. Kalau saat negara kita damai, itu adalah namanya rekrutmen. Oke. Pada saat negara kita punya ekskalasi tinggi, itu namanya mobilisasi. Dan kita punya pengalaman itu dua-duanya. Makanya Lapetal kita itu ada di Malang. Karena pada saat perebutan Irian Barat dan Kopetal yang sekarang kita bilang namanya Lapetal itu tadi, dan Kopetal pertama dan Lanal pertama itu satu orang, Mayor Marinir R. Hartono. Makanya Malang itu menjadi salah satu ikon untuk rekrutmen Angkatan Laut. Nah, Dinas Psikologi masuk itu pada saat tanggal 27 November tahun 57. Tahun 57. Dan pada saat itu kita Angkatan Laut menerima alutsista yang sangat hebat, pesawat-pesawat Alouette, pesawat-pesawat Garnet, kalau kita lihat ke Pusnerbal itu yang sudah menjadi museum itu, sehingga tes psikologi pertama itu untuk Naval Aviation, untuk Pusnerbal, untuk penerbang. Di mana di dunia internasional penerbangan aviation itu disebut dengan sailor with the wings. Justru kita ngetes pertama itu untuk penerbang. Dan kita ada dalam sejarah, kalau Mbak Uli kemarin ke kantor kami, itu kan ada surat-surat permohonan kita untuk minta baterai tes kepada pemerintah Amerika dan Inggris untuk kita gunakan tes sebagai penerbang kita pada saat itu. Baterai tes itu apa itu? Baterai tes itu, Mbak Uli waktu masuk TNI, waktu daftar PPK, kan daftar ini kan ada tes psikologi kan? Iya ada. Nah itu bahan-bahan itu namanya baterai tes. Oh bahannya berarti baterai itu bahannya. Kita sebut dengan baterai tes itu tadi. Oke baik. Berarti dulu tuh awalnya tuh
Awalnya seperti itu dan kita di bawahnya Kopetal itu tadi sendiri. Kopetal, baik. Nah, berjalannya waktu, Dispesial menjadi Kasubdis, Kasubdis di bawahnya Disminpersal, menjadi UPT, menjadi sebagai Kalapsi yang kantornya ada di Darmo Kali, dan sekarang sudah berevolusi menjadi Kadispesi yang punya kantor makonya ada di Semambung Aloha Juanda, Surabaya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kira-kira seperti. Tapi tujuan sendiri dari tes psikologi itu apa sih, Bapak Kadis? Karena gini, ini adalah pertanggungjawaban Angkatan Laut kepada rakyat Indonesia. Baik. Karena alutsista kita tuh kan mahalnya minta ampun. Iya. Mahalnya minta ampun. Pada saat kita harus menentukan kru, kita mulai dari rekrutmen awal. Nih kita bicara damai ya Mas, damai ya Mbak ya. Pada saat kita di masa damai, kita harus ngerekrut. Kita ini kan tujuannya cuma 2, untuk menjadi pelaut dan prajurit Korps Marinir. Nah, jadi pelaut itu untuk di level tamtama saja pangkat rendah itu sudah sangat rumit. Juru radio, juru torpedo, juru meriam, navigasi dan lain-lain. Belum sampai untuk level perwira. Itu untuk menentukan siapa yang harus memegang radio, siapa memegang itu adalah berdasarkan dari hasil tes psikologi. Dan prajurit marinir kita karena dia sebelum bertempur itu dia harus mengikuti operasi laut itu sendiri. Jadi memang sangat spesifik yang harus kita rekrut itu, yang kita harus rekrut, dan itu adalah pertanggungjawaban Angkatan Laut kepada rakyat Indonesia. Saya sebagai Kadispesi punya tanggung jawab itu sehingga saya tidak salah pemimpin Angkatan Laut untuk memilih siapa yang akan mengawaki ini, siapa yang mengawaki ini, siapa yang akan jadi penerbang, siapa yang akan jadi pasukan khusus, siapa yang akan jadi menjadi staff. Seperti kayak Mbak Uli ini kan berdasarkan Mbak Uli bisa duduk di sini kan berdasarkan hasil tes psikologi. Sekarang gini, Mbak Uli sarjana apa? Sarjana komputer. Sarjana komputer. Kok bisa jadi host? Tapi berdasarkan hasil psikologi sehingga Mbak Uli bisa diarahkan sebagai host di Dispenal ini. Itu berdasarkan hasil psikologi loh Mbak. Termasuk mas-mas yang kameramen ini hanya meskipun katanya kameramen itu berdasarkan hasil psikologi sehingga dia cocok menjadi kameramen. Terus gitu ya. Kalau ini kan Kadis, kan ini kita berbicara banyak sekali sih yang bertanya-tanya ini. Kalau di psikologi itu kan apa sih yang sebenarnya yang bisa menentukan nilainya itu? Yang menentukan nilainya kayak ada contoh gambaran atau biasanya ngitung koran itu loh. Itu maksudnya tuh biar apa itu yang ngitung koran. Kok ada koran sih Mbak? Kalau koran kan harus dibaca. Enggak, jadi gini Mbak. Sebetulnya saya dari awal dulu Mbak saya sampaikan tes psikologi itu tidak ada kata gugur atau tidak lulus di dalam kamus militer. Di kita tuh nggak bilang kamu gagal karena psikologi, tidak. Tapi yang benar adalah pada saat dilaksanakan tes psikologi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit Angkatan Laut. Karena memang menjadi prajurit Angkatan Laut sangat spesifik. Kenapa psikologi tes kita tadi yang tadi sampaikan Mbak Uli sangat ribet, sangat sulit? Ya kata netizen kan kok susah sekali sih tes psikologi di Angkatan Laut itu? Karena yang paling tinggi adalah kepatuhan kepada perintah, ketaatan kepada perintah dan ketaatan kepada aturan. Jadi prajurit-prajurit kita itu saling patuh dan paling taat pada aturan. Ya kalau memang ada terjadi kesalahan itu kan oknum ya, dan itu kan kalau ini kan angkanya juga tidak terlalu banyak. Karena memang hasil tes psikologi kita tuh menuntut itu. Bisa dibayangin Mbak, kita di kapal perang. Kita tidur nih, kapal ini belum perang loh ya, baru layar biasa, kita tidur di atas kapal perang, di bawah kita itu beratus-ratus ton bahan bakar, berpuluh-puluh ton amunisi. Kalau kita salah sedikit, kita tidak mematuhi aturan. Contoh katakan rokok lah, wah sambil tidur nih rebah-rebahan nih, kaum rebahan kan gitu kan. Pas lagi layar hari Minggu, cuacanya tenang, tidak ada ombak, merokok asik nih. Nggak ada hasil rokok tiba-tiba karena di bawahnya ada amunisi dan bahan bakar sudah buyar nanti kapalnya kan gitu Mbak, kira-kira seperti itu. Nah itu kepatuhan dan ketaatan, artinya kedisiplinan itu yang paling tinggi. Nah kalau tes yang dibilang tes koren itu sebenarnya kita tes Pauli Mbak, itu kita menghitung dan itu harus salah satunya adalah ketahanan kita untuk bekerja. Baik. Karena kita ketahanan endurance kita bekerja di kapal perang itu memang harus stabil, emosi kita harus stabil. Nah dengan emosi dengan stabil, dengan kondisi kita stabil untuk bekerja, kita memahami perintah dari komandan, mematuhi secara benar aturan yang ada di kapal itu. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas di kapal perang dan Angkatan Laut bisa melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan amanah undang-undang. Kira-kira ribetnya seperti itu memang. Ribet juga ya, tapi dengan tes psikologi itu bisa melihat semuanya ya Kadis, nggak bisa dibohongin gitu kan ya?
Kalau dibilang 100% ya enggak juga, Nggak juga. karena itu kan satu sistem memang di Iya. dalam satu sistem pasti ada ya ada error-errornya lah, Errornya ada ya ada ini ya deviasi-deviasinya lah. Tapi selama ini sepanjang dinas psikologi berdiri sampai hari ini, ya memang itu kontribusi Dispesi untuk angkatan laut, sehingga angkatan laut sampai hari ini bisa melaksanakan tugas pokoknya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih Kadis. Syarat untuk lolos tes psikologi itu apa ini? Syaratnya Ya harus lulus memang. Enggak, jadi kalau syaratnya lulus memang kalau kita dari sipil menjadi militer itu namanya tes potensi. Jadi kita punya potensi nggak sih? Pertama untuk menjadi prajurit angkatan laut. Nah sebetulnya saya bicaranya dari A sampai Z dulu ya Mbak ya, karena kita psikologi itu adalah bagian dari rekrutmen. Jadi kalau boleh saya bilang dari awal, di Navy Manpower itu yang pertama adalah planning. Nah planning kita tuh ngerekrut itu buat apa? Kita ngerekrut 100 orang pelaut itu untuk apa? Kita ngerekrut 1000 prajurit untuk marinir itu untuk apa? Kita ada planning besar yang memang sudah dikonsepkan oleh pemimpin Angkatan Laut dan TNI. Setelah kita rekrut, dalam proses planning itu tadi, kita edukasikan. Planning, education. Kita didik. Setelah kita didik, kita latih. Training and drill itu di wilayahnya kewasgataan personil. Dan di situ di setiap tahapan itu psikologi masuk Mbak. Masuk. Jadi tes psikologi itu tidak pada saat kita mengawal tesnya saja. Nah tes awal itu kita potensi. Setelah kita masuk seperti Mbak Ulil masuk di Kodiklatal kan dites lagi tuh. Nanti buat penjurusan korps dan lain-lain. Nah penjurusan korps nanti penjurusan kejuruan kalau yang bintara pertama sampai akhirnya sampai ketemu lah. Si Amir, si Budi ini jadi juru radio, jadi juru meriam, jadi prajurit marinir atau jadi pasukan khusus. Kira-kira sampai perjalanannya memang dan itu sampai tahapan-tahapan pendidikan tertinggi di Angkatan Laut. Dalam ini pendidikan Dikbangom tertinggi Angkatan Laut kan seskoal ya Mbak ya. Itu kita laksanakan sampai tes psikologi karena itu kita melihat kompetensi yang tadi awalnya potensi. Kita lihat kompetensinya karena contoh untuk seskoal kita kan untuk menyiapkan untuk pemimpin Angkatan Laut. Nah, kita bicaranya udah kompetensi itu Mbak, tidak potensi lagi. Kalau potensi kita belajar di situ kan ada belajar apa? Gambar orang. Nah, gambar pohon. Iya, familiar banget iya kan? Nah, kalau gambar orang dan lain-lain itu sebetulnya melihat potensi kita cara berpikir. Jadi kan kalau gambar orang tuh bukan gambar ganteng-gantengan karena kita kan bukan mencari untuk sebagai pelukis. Tapi kan kita sebagai untuk prajurit. Jadi gambar orang itu yang paling gampang ya. Teorinya proporsional, terus harus lengkap kan gitu kan, ada jari, ada apa ini, ada semuanya kan. Kisi-kisinya nih. Karena apa itu cara kita berpikir komprehensif. Prajurit itu kalau berpikir itu dari A sampai Z. Jangan sampai kalau nggak matanya cuma satu masa itu disebut dengan orang. Kan gitu. Dan itu kembali lagi kepatuhan kepada perintah. Iya, baik. Kamu gambar orang, ya gambar orang seutuhnya. Kamu gambar pohon, ya gambar pohon seutuhnya. Pohon itu ada batang, ada daun, ada buah. Kira-kira seperti itu. Kayaknya kejawab deh pertanyaannya. Kalau kita pas tes itu disuruh gambar orang, gambar pohon, itu berarti ada maknanya ya? Ada maknanya. Yaitu tadi pertama kepatuhan pada perintah. Perintah instruktur kan, ayo gambar pohon. Ya udah gambar pohon. Ya jadi gambar pohon itu ya tadi ada batang, ada ininya batang terus ranting-ranting, daun dan buah. Itu kan berarti kan ya pohon itu seperti itu. Ada akarnya, ada alasnya dan lain-lain. Manusia juga seperti itu. Nah itu yang diharapkan, yang pertama mematuhi perintah, yang kedua kita berpikir harus komprehensif, harus full gitu lah. Tapi Kadis, apa sih kira-kira yang perlu disiapkan bagi calon prajurit yang ingin mendaftar TNI Angkatan Laut supaya ya bisa lolos? Jadi gini, perlu disadarin dulu nih, kalau orang mau jadi prajurit berarti dia sudah minimal tahu lah. Pernah baca atau pernah tahu tentang prajurit itu sendiri. Prajurit itu nafasnya paling pertama kan adalah disiplin. Ya, baik. Ya kan? Nah, kalau bicara untuk latihan itu sebenarnya gampang banget. Kalau yang muslim ini kebetulan juga pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat kita azan, sholat. Itu yang muslim. Dengan begitu kita patuh pada perintah, patuh ini dan kita disiplin. Kalau yang non muslim bikin semacam kalau kita ada namanya PAST. Jadi jadwal gitu loh. Oh jam 5 saya harus bangun tidur, jam sekian saya harus olahraga, jam sekian saya harus mandi, harus sarapan, bla 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 bla. Itu diikutin. Nah, itu
dengan terapi dengan latihan dasar seperti itu Seperti aja, itu insya Allah hasil psikolnya udah mulai kelihatan tuh. Karena memang yang awalnya kita ambil adalah orang-orang yang disiplin. Yang kedua adalah orang-orang yang patuh pada perintah dan patuh pada aturan itu sendiri. Sehingga yang memang harus disiapkan dari tes psikologi itu bukan belajar. Terus apa? Bukan Bapak Kadis? belajar. Kalau belajar mengenali ini boleh lah Boleh, ya. Apalagi sekarang buku-buku kan udah mulai banyak tuh. Ya udah nggak apa-apa untuk mengenali aja lah untuk memfamiliarkan. Tapi jangan diprotes karena angkatan laut itu setiap waktu pasti soalnya berubah gitu loh. Pasti berubah. Karena memang kita mengharapkan benar-benar hasil psikologi yang real. Karena supaya kita tidak salah tadi mengarahkan orang. Contoh kalau mamanya di hasil psikologi dia baik-baik saja, orangnya bermentalnya bagus, PD-nya bagus karena dia belajar itu tadi kan, soalnya sudah bocor dan lain-lain. Kita arahkan menjadi penerbang. Ternyata pada saat jadi penerbang dia ketakutan, nggak pede dan lain-lain, kan bahaya. Sedangkan harga pesawat terbang itu harganya mahalnya luar biasa kan. Ngomong-ngomong Kadis berbicara mengenai mental kan tadi. Sebenarnya apa sih Kadis yang membedakan antara psikologi dan mental? Itu beda nggak sih Kadis? Kalau dibilang perbedaan agak ini juga ya. Tapi sebetulnya mental dengan psikologi itu agak mirip-mirip sih sebetulnya. Jadi kalau boleh saya menjawab, mental psikologi itu adalah kita untuk kepercayaan diri gitu loh. Kepercayaan diri sendiri untuk kita melaksanakan tugas pokok itu sendiri. Sehingga memang tes-tes kita itu mengarahkan si calon prajurit ini punya mental dan psikologi yang baik untuk melaksanakan tugas. Kalau di dalam tes psikologi sendiri itu yang biasa dilihat itu apa mungkin? Jadi psikologi itu yang secara umum kebagi dua, emotional quotient dan intelligence quotient, jadi IQ dan EQ. Jadi yang pertama kecerdasan dulu. Bagaimana karena angkatan laut kan bersentuhan dengan teknologi. Teknologinya kan semakin maju lah, apalagi kita kemarin dengar kita alhamdulillah baru dapat kapal bagus, kapal canggih yang dari Italia, dan itu semuanya full teknologi dan memang harus orang-orang yang punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, kecerdasan yang di atas rata-rata itu akan useless kalau kita tidak punya emosional yang stabil. Sehingga dua-duanya ini memang diperlukan untuk melaksanakan tes itu sendiri. Contoh, pada saat baterai kita ada hitung-hitungan deret angka itu, berarti itu kan bicaranya IQ. Nah, emotional quotient itu salah satunya koran itu tadi. Ini sampai hampir 1 jam kita suruh menghitung gitu. Nah itu kan ketahanan. Nah kita lihat dari ketahanan dan semangat kerjanya itu bagaimana di situ. Nah itu salah satu tes-tes yang kita laksanakan. Habis itu ada namanya tes wawancara. Ada tes wawancara itu memastikan para psikolog kita nih benar nggak nih yang dikerjain si calon tadi itu dengan hasil yang kelihatan. Setelah itu semua rangkaian itu masuk, nanti dalam lembaga pendidikan pun juga ada tes-tes lagi, penjurusan korps, nanti ada tes psikologi lapangan, bagaimana kita cara memimpin, soft skill kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita merencanakan sesuatu harus dari mulai merencanakan, melaksanakan sampai pengakhiran. Itu benar-benar nanti akan dilihat di lembaga pendidikan tadi itu sendiri, edu, training, and drill, itu kita lihat. Jadi contohnya gini, mau nembak nih, pada saat mau nembak kan Mbak Ulil kan dulu diajarin dulu, ini senapan SS1, ini pistolnya pindad, ini pistolnya sisauer, pistolnya ini kaliber sekian, ini kaliber ini. Itu kan kita diajarin gitu tuh. Habis itu kan kita dilatih untuk menembak. Nah, dilatih menembak dan untuk semakin kita bagus kita di drill untuk menembak. Nah, di situ kita dilihat dari bagaimana emosi kita pada saat kita melaksanakan latihan nembak itu sendiri. Dan kecerdasan bagaimana diajarkan oleh pelatih. Karena pada saat kita di laut, saat kita menembak, alas kita tuh tempat kita itu kan tidak steady, bergerak terus. Nah itu juga kecerdasan kita bagaimana menghitung sudut dan lain itu kita harus menghitung cepat gitu loh Mbak. Tapi ngomong-ngomong psikologi itu bisa nggak sih dipelajari Kadis? Dipelajari tidak, bukan dipelajari tidak bisa dia Mbak. Contohnya gini, orang sarjana psikologi pada belajar semua kan gitu kan, kuliah semua. Tapi untuk melaksanakan tes psikologi itu dipelajari tapi nanti hasilnya tidak sesuai dan pasti akan ketahuan. Tetap akan ketahuan ya. Pasti akan ketahuan. Berarti kalau orang yang kan setahu saya nih Kadis kan
mau daftar, terus habis itu dia les dulu nih, itu tuh akan ngaruh nggak? Dibilang ngaruh pasti ada. Nah, cuman lebih baik itu juga dikonsulkan kepada para psikolog. Jadi hasilnya tetap dikonsulkan kepada psikolog karena itu menipu diri sendiri. Karena tes psikologi itu sejatinya adalah kejujuran diri sendiri. Contoh, kita sehariannya tidak disiplin. Tapi karena kita belajar itu tadi, kita dikasih tahu ini nanti polanya begini, nanti kira-kira seperti ini, harus begini, harus begitu. Akhirnya kan memanipulasi diri sendiri. Dan itu nanti dalam sepanjang karir di Angkatan Laut itu akan kelihatan. Justru nanti kelihatan kalau di tengah-tengah pada saat dia punya jadi masalah, pasti akan ada hukuman dan lain-lain. Nah, sehingga akan merugikan diri itu sendiri. Dia akan membuang waktu yang sekian lama, wasting time yang sekian lama. Udah lebih baik kejujuran. Jadi kalau mau tes psikologi itu lebih baik istirahat. Jadi kalau yang cukup. Jadi kalau saya sih biasanya besok kalau mau tes psikologi sampai mau tes sesko dan lain-lain, sore ini saya olahraga agak berat, mulai dari lari, renang dan lain-lain. Malam tuh agak lapar kan, makan yang banyak, istirahat sebelum jam 9 malam setelah sholat isya. Bangun pagi, badan sudah seger dan lain-lain, dan itu modal awal tuh untuk melaksanakan tes psikologi dan kejujuran. Nah, pada saat kita sudah niat melaksanakan tes psikologi dengan jujur, kita akan memperhatikan semua instruksi dari tester. Oh gitu ya, berarti sebenarnya semuanya bisa dilihat ya? Bisa dilihat dan bisa nanti akan kelihatan dalam perjalanan karir itu sendiri. Contoh sekarang Mbak Uli udah berapa tahun di Angkatan Laut? Baru 6 tahun sih Kadis. Baru 6 tahun kan? Happy kan? Alhamdulillah. Happy kan? Seneng kan? Seneng. Sempat ke Libanon segala kan? Sempat jalan-jalan, sering masuk ke YouTube dan lain-lain. Nah, berarti hasil psiko kami untuk selama 6 tahun ini alhamdulillah berhasil. Ini yang para kameramen. Ada teguran untuk mereka para kameramen? Mereka melaksanakan dengan profesional kan? Iya, baik. Pada saat dia diperintahkan untuk menjadi kameramen kan dia diajarin dulu bagaimana megang kamera, bagaimana. Ini kalau mamanya intelijensinya kurang ya pasti nyutingnya juga nggak bagus kan, kira-kira begitu. Karena kan berhubungan dengan teknologi semua. Artinya berarti tes psikologi kami sesuai dengan yang diharapkan. Oke, baik. Gitu. Ini mungkin tadi udah dijawab tapi saya akan bertanya lagi Enggak, kenapa tes psikologi itu penting bagi para prajurit? Sangat penting. Karena kita melihat yang pertama itu tadi saya pertanggungjawaban Angkatan Laut. Karena kita akan menentukan prajurit kita ini, prajurit Jalasena ini akan mengawaki atau menjadi apa, profesinya sebagai apa, korpsnya sebagai apa. Karena itu sangat penting karena operasi Angkatan Laut itu sangat kompleks sehingga harus terintegrasi dengan baik. Nah, ini sangat penting itu tadi karena memang itu dibutuhkan sehingga sehingga pemimpin Angkatan Laut tidak salah memutuskan. Karena biar bagaimana nanti ada proses sidang dan lain-lain untuk memutuskan siapa yang memang pantas untuk lulus atau siapa yang pantas untuk jadi komandan, siapa yang pantas untuk menjadi kru heli, siapa yang pantas untuk jadi penyelam, siapa yang pantas jadi pasukan khusus itu tadi sendiri. Baik. Ini pertanyaan terakhir sih Kadis. Janji pertanyaan terakhir. Apa ini pesan Kadis untuk para calon prajurit yang sedang berjuang untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut? Yang pertama, tekadkan dulu, karena untuk menjadi prajurit Angkatan Laut itu bukannya sulit ya, memang banyak tuntutan. Sekarang gini, saya tanya sama Mbak Uli aslinya dari mana? Jogja. Dari Jogja. Jogja itu di pulau apa? Pulau Jawa. Mbak Uli merasa nggak jadi anak pulau? Mbak Uli merasa anak pulau nggak? Enggak sih. Karena Angkatan Laut Indonesia adalah angkatan laut terbesar di negara kepulauan terbesar di planet bumi ini loh. Di planet bumi loh Mbak. Kita ini negara kepulauan terbesar di planet bumi sesuai dengan hasil UNCLOS 82. Sehingga kita jadi angkatan laut di negara kepulauan terbesar itu sesuatu yang sangat membanggakan. Karena kita harus mengamankan lebih dari 17.000 pulau. Kita harus mengamankan sekitar 81.000 kilometer garis pantai Mbak. Itu bisa dibayangin, itu sangat kompleks dan kalau kita sudah menjadi bagian itu ada suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kepada negara ini menjadi negara kepulauan. Itu bukan sesuatu hal yang biasa loh Mbak. Dan kita untuk menjadi prajurit Angkatan Laut ya memang harus punya tekad yang kuat. Harus lewat semua tes itu. Yang pertama tuh untuk jadi prajurit Angkatan Laut pertama harus sehat.
Sehat jasmani dan rohani. Jasmani rohani, makanya ada tes kesehatan 1, tes kesehatan 2. Habis itu harus melaksanakan tes samapta. Masa iya sih tentara tuh nggak lari 2000 km 2400 aja nggak bisa kan gitu kan. Pull up 10 aja masa nggak bisa sih? Nah, itu soalnya kita perlu kesamaptan yang tinggi itu karena memang tuntutan tugas kita luar biasa beratnya. Bisa dibayangin tadi Mbak, kita harus di kapal, kita harus menjadi prajurit marin yang tugas pokoknya sesuai dengan amanat undang-undang, salah satunya adalah mengamankan Nusantara tercinta ini. Gitu loh Mbak, kira-kira seperti itu. Memang ya harus tekadnya harus kuat, jangan setengah-setengah. Berarti pesannya Bapak Kadis adalah harus kuat gitu ya Mas? Harus bertekad yang baja. Niatnya tuh harus benar-benar niat gitu loh. Oh iya, baik. Jangan mengharapkan nanti saya bisa menghubungin pejabat ini begini, jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu. Jangan jadi ya. Jangan dan masuk menjadi prajurit angkatan laut gratis ya. Perlu gratis disampaikan ya. nih, menjadi prajurit TNI Angkatan Laut itu gratis. Tidak dipungut 1 sen pun, 1 rupiah pun. Baik. Ini gratis. Yang terakhir mungkin ada kata-kata yang bisa memotivasi Mulijin. Kata-katanya apa kira-kira? Motivasi. Iya. Motivasi biar apa nih? Kata-kata masyarakat aja sih, mungkin kata-kata dari Kadis yang selalu yang selalu sampai saat ini menjadi motivasi Kadis mungkin apa gitu? Yang menjadi motivasi kalau saya boleh bilang, pertama kita harus bangga dulu nih, kita menjadi negara kepulauan terbesar di planet bumi. Pada saat kita paham bahwa kita adalah negara kepulauan, kita menyadari bahwa kita butuh angkatan laut yang sangat kuat, sangat kuat dan sangat profesional. Dan untuk menjadi bagian itu, kalau memang kita niat menjadi prajurit angkatan laut, ya itu tekadnya harus dikuatkan, fisiknya harus dibina, dilatih, mentalnya pun juga harus diasah terus gitu loh Mbak. Dan harus kalau memang kita perlu ke psikolog, ya nggak masalah. Ke psikolog itu bukan suatu aib loh Mbak, bukan suatu yang jelek. Dia kita bisa bertanya, kita bisa berkonsultasi, kita bisa kayak ngobrol gini aja loh Mbak. Dan kalau silakan mau berkonsultasi dengan Diskusi Angkatan Laut, boleh gratis, silakan. Kan sudah ada beberapa link, nanti kita sampaikan beberapa linknya sehingga kita bisa bertanya-tanya. Itu warga sipil boleh nggak? Boleh Mbak, boleh. Kalian kan biasanya kan soalnya zaman sekarang tuh lebih baik lari daripada cek ke psikolog, itu mahal gitu loh. Banyak orang yang patah hati kan sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita mau konsultasi boleh gratis ya. Boleh gratis. Kalau kita konsultasi dari visi dulu, kita menyampaikan dulu. Tapi kalau memang nanti akan kita lebih niat lagi, kita harus melaksanakan tes dulu sehingga dari hasil tes itu kita bisa lihat konsultasinya lebih detail, lebih dalam lagi. Baik, gratis tapi dari wawancara itu kita harapkan yang berniat itu tekadnya itu semakin kuat, tidak ragu-ragu lagi untuk menjadi prajurit angkatan laut. Kalau caranya kalau nanti mau saya kasih linknya. Kasih linknya. Nanti linknya di sini ya. Kasih linknya, kasih barcode-nya, nanti kita siapkan. Ada barcode-nya, ada link. Menarik ini karena banyak Gen Z itu sekarang banyak yang ke psikolog karena patah hati. Kalau patah hati mungkin tidak terlalu detail, tapi kalau dari patah hati punya semangat untuk jadi prajurit angkatan laut ya monggo. Nah itu kan berawal dari situ. Luar biasa, tepuk tangan narasumber kita kali ini yang datang jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih Bapak Kadis spesial yang sudah berkenan hadir di podcast Naval Untold Story. Semoga dengan adanya podcast ini menjadi gambaran bagi masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mendaftar untuk menjadi prajurit Jalasena. Dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya Naval Untold Story. Go! Jalasena! Jaya Mai!